Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi kelas D akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu tentang Sistem Informasi Keuangan Desa. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena selama ini yang masih ada di desa-desa itu masih menggunakan sistem informasi yang manual, sehingga bagian bendahara atau bagian keuangan itu sangat kesusahan. Di kelompok ini terdiri dari ketua, analis, sekretaris, desain, programmer, dan pengumpul data. Baiklah, kalau begitu kita persilahkan untuk analis untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatika Ganir Lestari. Di sini saya sebagai analisa, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa produk kami yang berjudul Sistem Informasi Keuangan Desa. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelebihan sistem yang kami buat, yaitu dapat memberikan informasi keuangan pedesaan, mempermudah untuk mendata atau mengelola keuangan pedesaan. Dan tim yang terlibat yaitu Ketua Danang Wiono, analis Fatika Ganir Lestari, programmer Bambang Dwi Wibowo, desainnya Siti Saryanti, dan dokumentasi Ika Kurnia Saputri. Implementasi dan cek layakan kami bersama-sama. Yang ketiga, rencana kerja. Baik, ini rencana kerja produk kami. Yang pertama, pengumpulan data dan dokumen. Bulan pertama itu dalam 2 minggu. Analis kebutuhan sistem 2 minggu setelah pengumpulan data. Desain pemodelan proses bulan kedua 2 minggu setelah analis kebutuhan sistem. Desain pemodelan data 2 minggu setelah desain pemodelan proses. Desain user interface 2 minggu setelah desain pemodelan data. Membuat basis data setelah desain user interface. Membuat coding itu selama 4 minggu, bulan kedua dan bulan ketiga. Evaluasinya bulan ketiga minggu pertama. Dokumentasinya selama proses berlangsung. Baik, ini adalah rancangan biayanya seperti yang Anda lihat. Kebutuhan input program kami yaitu berbagai pelayanan administrasi dan pelaporan yang akan secara otomatis tersimpan di dalam database dalam satu sistem persiapan. Yang kedua, pegawai. Yang ketiga, masyarakat desa itu sendiri. Dan kebutuhan prosesnya yaitu pelayanan keuangan. Sedangkan kebutuhan user yaitu administrasi, pemasukan keuangan desa, dan pengeluaran keuangan desa. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari analis kita, Fatika Ganir Lestari. Aduh, bener-bener ya, pasti bakal pusing. Oke, berikutnya akan ada pembabaran tentang JF, DDRD, dan lain-lainnya yang itu akan disampaikan oleh Danang Wiono. Ada Danang Wiono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Wiono. Saya di sini akan menjelaskan data flow level 0. Baik, saya akan menjelaskan pertama-tama dari warga itu sendiri akan menginputkan data identitas warga yang akan diterima oleh sistem informasi. Nah, pada sistem informasi ini akan memberikan informasi keuangan kepada warga tersebut. Nah, dan di sini ada petugas bendahara. Nah, bendahara sendiri bertugas mendata data jurnal, data transaksi kas, data anggaran, data rekening yang akan diproses melalui sistem informasi keuangan desa. Proses yang kedua adalah data flow level 1. Yang pertama-tama bendahara ini akan menginputkan sebuah data rekening, dan semua bendahara ini nggak cuma menginputkan data rekening, dia akan menginputkan data anggaran, data transaksi kas, dan data jurnal. Nah, itu semua akan diproses dan diolah oleh masing-masing data tersebut, yaitu
diolah melalui data rekening, data anggaran, data transaksi kas, dan data jurnal. Nah, setelah itu semua data tersebut akan diproses melalui data store. Yang pertama, pada data rekening tadi akan diolah melalui data store dan kemudian akan diproses melalui sistem informasi dan diterima oleh bendahara. Begitu juga dengan data anggaran. Data anggaran akan masuk ke data anggaran tersebut, lalu diproses melalui sistem informasi keuangan. Begitu pula dengan data-data yang lain, data transaksi kas dan data transaksi jurnal. Nah, semua itu akan diolah melalui sistem informasi keuangan. Dari sistem informasi keuangan ini tersebut akan menghasilkan atau mengeluarkan sebuah informasi keuangan yang akan diterima oleh bendahara dan direkap oleh bendahara tersebut. Setelah itu, dari proses warga ini dia akan memasukkan data warga identitas. Nah, sebagai apa? Dia akan memasukkan transaksi keuangan atau transaksi kas. Nah, setelah itu dari transaksi kas ini akan diolah melalui data store, yaitu data rekening. Nah, setelah itu akan diinformasikan ke atau diproses ke informasi keuangan. Setelah itu akan diterima oleh bendahara tersebut. Itulah penjelasan dari DFD level 1. Baik, saya akan melanjutkan proses dari level 1 tadi. Dari olah data rekening tadi, dia akan diproses lagi melalui DFD level 2, yaitu dari bendahara akan diproses atau diolah pada data rekening. Nah, ini adalah proses dari olah data rekening.